Hai semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Nah, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan yang pastinya bahagia ya. Amin. Oke, di video kali ini aku mau budgeting nih. Nah, pertama kalinya nih aku budgeting. Sebenarnya mau dari kemarin sih, tapi karena aku nunggu alat-alat budgeting aku hari ini baru sampai, makanya aku baru mulai hari ini ya untuk uploadnya. Tapi kalau untuk budgetingnya itu udah aku mulai dari Desember kemarin. Nah, 2022 ini aku buat temanya penuh cinta seperti ini ya teman-teman, dan semoga aku bisa mempunyai keluarga penuh cinta seperti ini. Nah, di sini juga aku mau menunjukkan beberapa kategori yang aku buat untuk sinking fund. Itu ada tabungan Idul Adha. Sebenarnya udah aku buat di challenge amplop kemarin ya untuk keterangannya, tapi di sini aku akan jelaskan lebih detail lagi. Lalu di sini juga ada tabungan Lebaran. Terus ada kategori emergency untuk sinking fund, lalu ke beauty, terus ada liburan, kesehatan, dan savings. Nah, oke. Aku di sini mau jelaskan dulu ya untuk sinking fund. Jadi sinking fund itu adalah dana yang sengaja kita sisihkan untuk tabungan mendatang. Jadi misalkan nih kayak contoh teman-teman mau beli apa nih? Mau beli mobil atau mau beli gadget, beli apapun lah gitu. Nah, sinking fund ini adalah dana yang kita sisihkan, tapi intinya tidak mengganggu kebutuhan pokok ya. Jadi sinking fund itu kita sisihkan dananya untuk membeli sesuatu atau untuk keperluan mendatang. Nah, terus di sini ada savings. Saving di sini aku jadi ada dua tabungan ya. Di sini aku buat savings, dan yang pertama itu ada di ATM. Nah, kategori saving di sini aku buat ada mudik, juga anak. Kenapa di sini aku buat anak? Karena ya kita tahu sendiri ya teman-teman. Sekarang itu anak-anak zaman sekarang, aku ngeliat anak-anak temanku itu udah pada main handphone dan segala macam ya. Nah, aku juga ingin udah menyisihkan tabungan untuk anakku kelak, walaupun aku belum punya anak sekarang ya. Jadi aku udah matang untuk tabungan anak. Nah, di sini juga ada challenge kalender 100 amplop dan 1 juta. Ini juga udah aku upload di video sebelumnya. Oke, di sini kita langsung masuk ke budgeting Januari. Inilah dia poin utamanya ya. Di sini budgeting Januari. Aku uploadnya agak telat nih, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Lebih bagus telat daripada nggak sama sekali. Tapi sebelumnya juga ini udah aku buat di Desember kemarin ya. Tapi baru aku upload untuk budgetingnya itu sekarang. Ya, aku terinspirasi dari budgeting YouTube yang aku lihat itu. Jadi yang pertama itu membuat aku jadi sedikit kreatif lah ya, mau gambar-gambar seperti ini. Walaupun aduh mohon maaf nih teman-teman, sebelumnya rumah aku tuh di pinggir jalan, jadi suara kendaraan itu benar-benar kedengaran sekali. Nah, kembali lagi. Jadi di sini tuh aku benar-benar jadi sedikit kreatif ya untuk gambar-gambar tema seperti ini. Sesuai kemampuan kita aja ya, teman-teman. Karena di sini jadi membuat aku lebih semangat gitu loh untuk buat budgeting seperti ini pastinya ya. Nah, di sini aku sedikit menjelaskan teman-teman, semenjak aku menikah. Jadi aku di sini adalah ibu rumah tangga lah ya, bisa dibilang, walaupun kita belum punya anak, dan statusku juga sama suami itu long distance marriage ya. Tapi jaraknya itu nggak terlalu jauh. Nah, aku di sini tinggal sendiri. Jadi untuk keperluan per bulan itu nggak aku cantumkan di sini sih, karena per bulan kita itu nggak terlalu banyak, paling untuk bayar apartemen aja. Jadi kalau untuk pembayaran orang tua lah ya, apartemen, orang tua, sedekah, dan kepentingan lainnya itu kita sisihkan memang di ATM. Jadi tidak aku masukkan di sini. Yang aku masukkan ke sini adalah aku budgetkan 6 juta aja dari sebagian gaji kita. Nah, kenapa aku sih lebih tepatnya, kenapa aku terinspirasi buat budgeting ini? Yang pertama itu banyak sekali manfaatnya untuk diriku sendiri terutama ya. Jadi aku lebih bisa mengontrol untuk keuangan, untuk pengeluaran lah lebih tepatnya. Sebelumnya itu walaupun ya aku bekerja dan alhamdulillah gajinya itu sangat-sangat cukup, karena aku juga alhamdulillah punya jabatan yang bagus di kantor. Jadi gajinya itu benar-benar cukup, bahkan kadang lebih. Tapi aku nggak pinter ngontrol, karena aku tuh sama suami tuh sama ya, kita berdua itu boros. Nggak apa-apa nih hari ini habis, misalkan besok mah gampang lah gitu ya, apalagi kayak untuk makan dan belanja gitu. Jadi kalau ada uang itu ya udah, kalau bisa habis mah habis aja gitu. Tapi di sini
semenjak aku buat budgeting ini benar-benar jadi aku tahu nih mana pos-posnya. Nah, serunya di sini itu aku nanti teman-teman lihat sendiri ya. Kita tuh udah ada pos-posnya masing-masing gitu. Jadi seperti ini. Di sini aku buat dulu budgetingnya itu hanya 6 juta. Dari kita ambil sebagian dari gajiku dan gaji suami, kita sisihkan hanya 6 juta dan itu pun aku bagi 4 karena kan sebulan itu ada 4 minggu. Jadi aku bagi 4. Dimana per minggunya itu aku hanya mengeluarkan 1.500.000 untuk keperluanku. Nah, karena di sini aku belum ada anak, jadi untuk keperluan per minggu ataupun per bulannya itu nggak terlalu banyak gitu loh teman-teman. Jadi di sini aku hanya buat keperluan yang benar-benar aku butuhkan aja, yang aku keluarkan aja. Sejujurnya sih lebih banyak ke makan ya, karena aku itu kan sukanya GoFood. Kenapa? Karena kan aku tinggal sendiri ya, suami kan jauh, jadi mau masak, sebenarnya aku suka masak, tapi kalau kita masak sendiri juga masak terlalu dikit kurang, masak terlalu banyak juga mubazir gitu kan. Jadi aku jarang masak, jadi lebih habis uangnya itu ke boros. Tapi nggak apa-apa karena kan itu untuk kebutuhan ya, untuk kebutuhan makan gitu loh. Jadi ya bagi aku nggak masalah lah. Jadi di sini aku lebih detailkan. Sekali lagi aku ingatkan ya teman-teman, pengeluaran dan pemasukan setiap rumah tangganya itu beda-beda. Besar kecil itu tidak menggantung suatu kebahagiaan, tapi gimana cara kita bersyukur dan mencukupin itu adalah, menurutku itu adalah suatu kebahagiaan ketika kita bisa mensyukurin apa yang kita dapatkan. Seperti itu. Di video kali ini mungkin aku akan buat panjang ya, karena di sini aku akan menjelaskan secara detail. Nah, di situ aku udah buat ya untuk income yang aku ambil sebagian dari gaji kita, dari aku dan suami. Nah, ini dia nih teman-teman yang paling menyenangkan buat aku. Itu udah aku catetin ya, semua untuk variable expense. Aku cuman bagi 3 kategori aja dari income yang akan aku kelola di sini. Variable expense, ada sinking fund, dan sisanya itu aku masukkan ke savings. Karena bener-bener untuk pengeluaran aku setiap minggu itu nggak terlalu banyak, paling hanya makan aja. Karena untuk kebutuhan pokok per bulan itu kita ambil atau aku ambil dari ATM ya, dan itu tidak aku ganggu gugat untuk budgeting ini. Nah, ini dia loh yang paling seru. Teman-teman jangan fokus ke tempat uangnya ya, itu aku buat sendiri. Kemarin iseng aja nggak ada kerjaan, jadi aku coba-coba buat sendiri seperti itu. Oke, sekarang nih saat yang paling menyenangkan bagi aku, memasukkan uang-uangnya itu loh ke dalam dompet pintar inilah ya. Ini aku udah order dompet pintar yang udah banyak dipakai tapi belum datang. Jadi ini dulu yang aku pakai ya. Oke, langsung lanjut aja nih. Di kategori pertama itu adalah groceries. Nah, khusus groceries ini aku budgetkan per bulan ya, bukan per minggu, karena ini kan untuk belanja bulanan ya. Lagian untuk aku sendiri kayaknya 500.000 itu per bulan udah alhamdulillah, karena juga nggak terlalu banyak yang mau dibeli gitu kan, paling untuk sabun dan segala macam. Terus untuk beras di sini aku budgetkan itu per minggu 25.000. Oke, karena uang 5.000 nggak ada, jadi ini aku tukar sebentar. Nah, itu dia uangnya, jadi itu aku ganti ya 5.002. Oke, kita lanjut. Untuk kategori beras di sini aku budgetkan 25.000. Terus ada kategori skincare juga aku bagi breakdown untuk seminggu ya. Kalau sebulannya itu lebih dari 300 sih. Tapi di sini aku budgetkan per minggunya itu 100.000. Oke, kita lanjut ke. Nah, ini tuh paling menyenangkan banget loh, teman-teman. Senang aku masukin seperti ini. Nah, ini ada gas dan galon, aku budgetkan 50.000. Terus ada jajan. Nah, jajan ini untuk keperluan aku kan suka ngopi ataupun beli buah ya di jajan ini. Ini sih yang paling boros sih. Terus ada kategori eat food. Nah, eat food ini sebulannya aku budgetkan 1 juta, jadi per minggunya itu 200.000. Ini sih dia nih yang benar-benar GoFood aja aku mah kalau eat food ini. Terus pakai data aku kategorikan 50.000. Bensin per minggu itu aku budgetkan 50.000. Lalu ada sedekah, ini udah via transfer ya teman-teman, jadi aku nggak masukkan ke potsnya. Terus jaga-jaga ada di 75.000.
Lanjut ke eat out, ini untuk makan di luar. Nah ini yang aku benar-benar manage bener nih, aku budgetkan hanya 100.000 aja per minggunya. Kalau enggak setiap hari mah makan di luar hayu gitu ya. Oke, untuk kebutuhan variable expense itu udah selesai kita masukkan ke dompetnya. Itu ada total 1.250.000 dan sisanya ada di 250 aku masukkan ke sinking fund senilai 200.000. Di sini pertama kali kita masukkan kategori lebaran, aku budgetkan di sini 50.000. Terus ada Idul Adha, juga sama jumlahnya 50.000. Untuk sinking fund nanti aku jelaskan di video selanjutnya lagi ya teman-teman untuk budget-budgetnya. Terus ada kesehatan, di sini ada 20.000. Lalu ada beauty di sini aku budgetkan 20.000. Di sini nih aku sering untuk kayak beli baju ataupun perawatan, aku ambil dari beauty ini ya. Terus ada liburan juga aku masukin ke 20.000. Lalu ada emergency juga ada 20.000. Nah sisanya itu aku masukkan ke savings. Nah sisanya itu kan ada 50.000 dan kebetulan tadi ada lebih uang 10.000, jadi aku masukin aja untuk kita masukkan ke savings. Tapi nggak di sini ya, karena savings aku masukkan ke binder selanjutnya. Oke, ini udah selesai untuk sinking fund dan variable expense. Jadi sisa budget aku masukkan ke savings, tapi nggak di sini teman-teman. Karena apa? Karena seperti tadi di awal aku bilang ya, aku udah order binder dan paketnya tuh hari ini udah nyampe, jadi nanti kita buka aja. Jadi segini aja nih untuk kebutuhan aku teman-teman, makanya aku nggak ganggu lagi uang di ATM. Ini benar-benar nge-challenge diri aku dulu, bisa nggak aku fokus untuk budgeting ini, yang artinya untuk hemat, bukan berarti pelit ya teman-teman. Hemat dan pelit itu aduh, aku paling nggak suka deh dengan orang yang pelit, tapi mungkin memang sesuai kebutuhan ya. Oke, ini dia paketnya. Kita buka dulu ya paketnya ini. Karena aku excited banget untuk budgeting ini, jadi aku benar-benar korban ya. Korban budgeting, jadi semuanya aku beli tuh. Kayak binder, ini aku beli 2 binder ya, ukuran A6. Wah, bindernya tuh bagus banget. Ini ada yang daisy, motif daisy sama motif polos. Nah, seperti ini. Jadi untuk kategori savings aku masukkan ke binder yang baru datang ini. Nah, di sini juga aku ada order beberapa stiker ya teman-teman, yang nanti akan aku gunakan untuk menghiasin buku-buku yang akan aku coretin di tema budgeting ini ya. Oke, jadi aku suka sih ini untuk bindernya, walaupun dia nggak sekokoh binder pink aku yang pertama ya, tapi ini bagus sih. Nggak nyesel sih aku ordernya. Nanti kalau teman-teman mau aku taruh linknya di kolom deskripsi ya. Oke, jadi untuk kategori savings aku masukin ke binder ini. Nah, ini tuh ada 2 ziplock ya teman-teman. Aku di sini mau informasikan kalau bagusnya itu yang ini sih. Jadi lebih kuat itu dia ketimbang yang satu ini. Oke, langsung aja kita masukkan untuk kategori savings. Aku masukkan ke binder ini. Savings ada untuk anak, ada untuk mudik juga. Nah, kita masukin dulu dari sisa budget tadi. Nah, di sini itu enaknya benar-benar kita atur ya sesuai posnya masing-masing. Jadi tadi kayak udah aku keluarin untuk variabel, untuk variable expense ya, terus untuk sinking fund, terus sisanya ke saving. Kalaupun nanti ada sisanya lagi, aku masukin ke challenge. Jadi ada pun sisa uang di budgeting ini, aku udah masukin ke posnya masing-masing gitu. Dan itu benar-benar beda ya dari ATM. Kalau tabungan di ATM itu kita tinggal gesek aja, mau apapun itu gesek gitu. Tapi kalau budgeting yang ini, selain itu menambah kreativitas aku untuk menggambar-gambar dan desain, terus aku seneng juga memasukkan uangnya ke pos-pos yang udah aku siapkan. Itu tuh jauh lebih seru, jauh lebih tertantang. Jadi ada pun sisa uang udah ada posnya masing-masing seperti itu. Jadi ya benar-benar fun iya, benar-benar ngelatih untuk lebih baik lagi iya dalam tentunya dalam mengelola keuangan ya. Jadi di 2022 ini
Aku fokus untuk menjadi istri yang baik, insya Allah menjadi ibu yang baik juga dalam mengatur keuangan. Karena laki-laki itu atau suami itu juga bangga loh ngelihat perempuan atau ngelihat istri yang pinter nyari uang dan pinter menabung pastinya. Oke, sekian dulu video dari aku teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan tolong ambil positifnya. Sekali lagi, besar kecil itu tidak menjamin kebahagiaan, tapi tergantung cara kita bagaimana mensyukurin apapun yang kita terima. Seperti itu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.